Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Tribuners semuanya. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu pencairan dana hibah pariwisata. Telah bersama saya dua narasumber yang cukup kompeten, yaitu Bapak Iputu Astawa. Selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu Pak Ali. Yeah. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan narasumber berikutnya adalah Bapak I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Beliau adalah Ketua PHRI Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Selamat sore semuanya. Terima kasih kedua narasumber yang telah bergabung dalam acara Bincang Tribun Bali, dan Tribuner semuanya jangan khawatir, bisa bergabung langsung dalam acara Bincang Tribun Bali kali ini. Caranya cukup mudah dengan bertanya atau komentar di kolom Facebook dan YouTube Tribun Bali, karena Bincang Tribun Bali ini adalah live streaming di Facebook dan YouTube Tribun Bali. Mari kita mulai Bincang Tribun Bali kali ini dengan topik pencairan dana hibah pariwisata. Tribuners semuanya, ada 101 daerah yang mendapatkan dana hibah pariwisata. Salah satunya adalah Provinsi Bali. 9 kabupaten kota mendapatkan dana hibah yang jumlahnya secara nasional adalah 3,3 triliun, dan Bali mendapatkan 1,1 lebih triliun atau 36,4%. Nah, bagaimana pemanfaatannya dari dana hibah tersebut? Nanti kita akan bincang secara cukup mendalam, bagaimana juga persyaratannya, bagaimana calon penerimanya, apakah sekarang sudah menerima dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada dua narasumber kita. Tapi sebelum jauh ke situ, kita tanya dulu, apa kabar pariwisata Bali, Pak Kadis? Waduh, ya, jadi seperti dipahami bahwa memang tulang punggung ekonomi Bali itu kan 55% itu tergantung dari pariwisata ya. Sehingga dengan adanya pandemik ini otomatis pajak hotel dan restoran juga tidak kita peroleh, devisa tidak kita dapatkan, wisatawan otomatis sudah tidak ada lagi untuk yang internasional ya, walaupun yang domestik kan tetap berlangsung ya. Nah, jadi kondisinya ya memang Bali sangat terpukul sekali dengan adanya pandemik ini gitu ya. Sehingga kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali kita itu kan sampai minusnya sampai 11% hampir ya. Persisnya adalah 10,98%. Nah, itu membuktikan bahwa tidak ada transaksi ya. Tidak ada transaksi berarti kan tidak ada perputaran uang. Ya. Dan itu mulai bulan apa, Pak? Itu mulai bulan Maret ya, setelah Maret, April lah. Jadi April sudah boleh dikatakan untuk wisatawan internasional itu sudah zero ya, kehadirannya ke Bali, dan sekarang sudah bulan Oktober, sudah memasuki bulan ke-8 ya kasusnya ini gitu. Jadi lama banget ini, terasa sekali. Dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, memang ini terasa paling berat bagi kita ya. Kalau dari informasi, apakah daerah lain juga merasakan seperti itu, seperti di Bali? Tidak hanya Bali saja, nasional juga, dan bahkan global pun juga terjadi kan gitu ya. Karena COVID ini ibaratnya sudah seperti perang dunia, cuman tidak tahu musuhnya, tidak kelihatan begitu saja ya. Ini semua terdampak secara global begitu ya. Cuman kalau untuk skala nasional memang Bali yang paling terasa dampaknya. Gitu. Karena tingkat ketergantungan kita dari pariwisata itu cukup signifikan masalahnya. Oke. Soal pariwisata kita langsung tersambung dengan Ketua PHRI Kabupaten Badung. Bagaimanakah situasi dan kondisinya seperti apa? Tadi kalau dibilang wisatawannya sama sekali nggak ada atau zero itu. Nah, kemudian bagaimana untuk pelaku wisata, hotel dan restoran, khususnya di Kabupaten Badung, mungkin secara global di Bali? Baik, terima kasih Bung Kambali dan juga Pak Kadis Parda ya. Pertama, kalau kita bicara saat ini COVID-19 pandemic really to make our business collapse ya, especially in the tourism sector. Jadi mulai
April sampai saat ini international turis belum kita buka. Nah, baru mulai 31 Juli kita buka untuk Wisdom, wisatawan domestik. Nah, wisatawan domestik memang tidak secara signifikan memberikan dampak terhadap perekonomian kita, karena kita tahu kalau dalam situasi yang biasa cuman antara 2.500 sampai 3.000. Nah, liburan yang ini kita sangat harapkan liburan cukup panjang ya, kurang lebih 1 minggu ini mudah-mudahan bisa mencapai 10.000 karena kemarin sudah mencapai 5.000. Itu yang kita harapkan. Maka dari itu industri pariwisata betul-betul suffering sekali dan hanya beberapa hotel yang buka. Di samping itu tingkat hunian hotel single digit, artinya ada yang 5%, 7%, 9%. Namun minggu ini sudah ada kenaikan sedikit, mudah-mudahan bisa double digit sampai 10 sampai 12% itu yang kita harapkan. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa kalau kita bicara tentang wisatawan domestik, jadi persoalannya satu, length of stay-nya itu masa tinggalnya adalah 3 hari atau sampai 5 hari, itu yang mulai terbanyak. Itu persoalannya. Kedua, spendingnya juga tidak terlalu besar. Nah, situasi kondisi ini tentu bagi perusahaan sendiri akan membuat sangat susah, karena saya tahu saya kebetulan berkecimpung lebih dari 35 tahun di tourism industry. Kalau memanage hotel itu tingkat hunian kita minimal 40% baru bisa break even point. Kalau less than 40% kita akan running loose. Makanya kita menyiasati hanya beberapa karyawan saja yang masuk ya. Jadi karena tingkat huniannya rendah, tentu hanya beberapa karyawan itu yang kerja. Oke, terima kasih. Tadi ada kayak semacam harapan di liburan Oktober ini, Pak. Iya. Nah, tapi kemarin kayaknya harus dibatasin juga. Itu seperti apa? Bisa dijelasin juga itu. Baik ya, jadi dengan long weekend ini ya, dengan cuti bersama itu berdasarkan pengalaman itu menunjukkan terjadi pergerakan orang ke objek-objek wisata ya. Nah, sehingga kita perlu mengingatkan jangan sampai terjadi epicentrum atau klaster-klaster baru di objek-objek wisata. Sehingga kita Pak Sekda mengeluarkan edaran untuk mengingatkan kembali agar penerapan protokol kesehatan itu betul-betul untuk mewaspadai jangan sampai ada penularan, karena kita tidak tahu orang yang membawa virus ya, itu sehingga pakai masker, jaga jarak, itu perlu kita ingatkan. Dan bahkan juga kita minta teman-teman kita Satpol PP bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa mengawasi. Saya tidak mau nanti gara-gara pelonggaran ini nanti akan ada kesan ada peningkatan lagi, kan tidak enak nanti citra kita kan gitu ya. Makanya penting sekali semua teman-teman kita di industri, kemudian juga di objek-objek wisata untuk senantiasa mengantisipasi dan sekaligus mewaspadai adanya penerapan protokol kesehatan yang kurang disiplin. Artinya itu. Penekanannya pada protokol kesehatan, Pak. Penekanannya di situ. Pelarangan jumlahnya itu. Bukan, kita memang membatasi 50% dalam artian misalnya di antrian pembelian tiket misalnya ada kerumunan gitu misalnya. Nah, ini yang harus kita jaga supaya bisa diatur, mungkin perlu secara bergelombang gitu ya. Nah, itu yang kita maksudkan begitu ya. Oke, menyambung dari Pak Ray tadi. Jadi sebenarnya hotel tingkat hunian itu kan cuma 1 digit, terus kemudian apalagi dengan ngomongin soal restoran gitu. Kalau yang nggak datang kan pasti juga restoran juga sepi gitu. Betul. Nah, selama pandemi ini apa yang sudah dilakukan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Pak? Oh ya, memang selama pandemi ini tentu yang berdampak langsung itu adalah pekerja-pekerja kita yang di sektor pariwisata ya, mulai dari pekerja hotel, pekerja restoran, guide, transportasi, pasti akan terdampak ya, sampai juga dengan pedagang oleh-oleh pun ya, semualah, karena multiplier efek dari pariwisata itu kan cukup tinggi, sehingga untuk meringankan beban masyarakat kita itu ada program-program perlindungan sosial namanya ya, mulai dari pemberian sembako kepada pekerja yang terdampak gitu ya, itu jumlahnya sampai 40.000 dari kita saja, itu dari Kemenpar Ekrab saja, belum dari Pemda, belum ada juga dari sumbangan-sumbangan yang lain gitu ya. Kemudian juga bagi masyarakat kita yang kurang beruntung juga ada
bantuan PKH, ada juga bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, kemudian ada dari dana desa adat, lalu juga untuk pengusaha-pengusaha juga ada bantuan-bantuan ini ya, stimulus gitu ya, mulai dari pembebasan biaya beban untuk listrik, kemudian juga restrukturisasi pinjaman-pinjaman, pembebasan pajak gitu ya. Jadi banyak sebetulnya program-program yang telah dikucurkan dalam rangka kita untuk bisa menjaga jangan sampai terjadi PHK. Termasuk yang sekarang ini, yang terakhir ini adalah program hibah ya. Pariwisata. Nah, itu pariwisata yang ditujukan kepada teman-teman kami yang ada di kabupaten kota. Tapi dari semua kegiatan itu atau dari katakanlah bantuan-bantuan itu Pak, secara konkretnya itu kan bisa dibilang ada juga yang tepat sasaran, terus kemudian ada juga yang tidak tepat sasaran. Bagaimana supaya itu tepat sasaran itu? Ya, memang kita di dalam mencari data yang siapa yang seharusnya dapat itu kan basisnya adalah melalui desa adat maupun desa dinas bersinergi gitu ya. Kemudian juga kalau untuk menentukan sasaran dari teman-teman kita yang bekerja di sektor pariwisata, kita selalu intens berkomunikasi dengan asosiasi, misalnya asosiasi hotel, ada para wisata, kita ajak komunikasi, ya siapa sih yang pantas kita dapatkan. Mereka sudah melakukan semacam pendataan juga oleh asosiasinya dan rekomendasi dari yang bersangkutan gitu. Yaitu dalam rangka kita mengeliminir lah adanya bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Gitu ya. Selain itu Pak, mungkin bagaimana, karena kemarin kan sempat juga katakanlah kalau dulu kan ada juga promosi pariwisata supaya datang ke Bali, karena kan sekarang ini targetnya kan juga wisatawan domestik kan Pak. Iya. Nah, seperti apa? Kalau kita lihat preferensi dari wisatawan yang sekarang ini adalah beliau sangat peduli dengan persoalan kebersihan, keamanan, kesehatan, dan persoalan-persoalan lingkungan gitu ya. Apa yang kita kenal dengan istilahnya CHSE ya, Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environment. Jadi itu preferensi wisatawan itu untuk bisa berkunjung. Sehingga untuk membangun rasa percaya mereka mau berkunjung ke Bali, kami dari jajaran pariwisata bersama dengan teman-teman kami di Kabupaten Kota dan industri pariwisata semuanya secara bergotong royong kita melakukan sertifikasi terhadap industri-industri baik itu hotel, restoran, transportasi sampai ke objek-objek wisata. Kita lakukan asesmen agar mereka itu tahu, mau dan mampu menerapkan protokol kesehatan itu dengan baik gitu ya. Itu bisa di download di web kami. Terlebih dahulu dia melakukan self assessment apa-apa yang harus mereka penuhi. Kemudian mereka kalau sudah siap kita akan kunjungi. Setelah kita cek assessment, kalau memang sudah layak kita berikan sertifikat. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada ya kegiatan-kegiatan yang itu selama pandemi COVID-19. Betul. Ya. Nah kemudian dari PHRI apa yang sudah dilakukan selama pandemi ini, terutama untuk anggotanya mungkin atau mungkin jadi pelaku pariwisata, apa yang sudah dilakukan dari PHRI? Ya selama ini kan hampir 95% itu hotelnya tidak beroperasi. Sehingga banyak tenaga kerja yang unpaid leave ya, banyak yang unpaid leave. Nah, manajemen hotel juga melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi saya memang mengimbau supaya setiap hotel itu punya satgas COVID-19 untuk protokol kesehatannya. Karena itu sangat penting sekali untuk memonitoring. Setelah mereka dapat sertifikasi, tentu harus punya komitmen. Komitmen ini sangat penting sekali. Dan mereka juga menandatangani fakta integritas. Jadi fakta integritas dan berita acara yang resmi. Baru mereka mendapatkan sertifikat. Karena hotel bintang 1, bintang 2, DTW itu adalah tim dari verifikator kabupaten dan kota. Untuk bintang 3 dan 4, 5 itu dari provinsi. Ya, itu yang memberikan. Nah, ini saat ini kita juga melakukan pengawasan dan juga melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan COVID-19 ini.
Karena ini kalau kita ingin cepat usaha kita bangkit, dan harus kita taat sesuai dengan surat edaran Pak Gubernur dan juga pergub yang telah dikeluarkan. Mari kita semua pihak harus taat terhadap itu. Polanya sangat simpel kan. Sebelum obat dan vaksinnya ini mulai diedarkan, kan kita harus menjaga kesehatan dengan pola 3M saja. Itu ya sangat penting, sehingga minimal bisa mencegah. Kalau situasi dan kondisinya sudah landai, nah tentu kita bisa bersama-sama mengusulkan untuk membuka international tourisnya. Jangan sampai masih 3 digit sampai saat ini, kan tambahan kasusnya masih 3 digit, artinya di atas 100. Nah, kita harapkan seperti dulu 2 digit, ada 12 case, ya, jadi 14 case seperti itu. Kita lihat di Cina, di Tiongkok, jadi tanggal 23 Oktober yang lalu kan kita saya kebetulan memandu acara, mewawancarai Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Tiongkok, yaitu Pak Johari Uratmanto. Nah, beliau bilang bahwa memberikan informasi bahwa di Tiongkok itu dari 1,4 miliar penduduk Tiongkok, jadi yang kasus yang masih aktif itu hanya 400 kasus. Ini akhirnya kecil sekali kan. Nah itu yang terjadi. Jadi begitupun di daerah lain. Jadi itu yang harus kita lakukan. Marilah kita harus bekerja sama, taatilah aturan-aturan pemerintah, baik pusat, daerah ataupun jadi kabupaten kota, sehingga kita cepat bangkit dari keterpurukan. Nah, karena kalau kita tidak melakukan secara taat dan konsisten, ini akan menjadikan bahaya buat kita. Jadi itu yang saya karena kita ketahui bahwa banyak event-event yang sudah confirm yang terjadi pada waktu yang mendatang. Contoh saja, di tahun ini, jadi pertengahan atau minggu kedua bulan Desember, sudah confirm sebenarnya BDF. Apa itu BDF? Ya, itu Bali Demokrasi Forum. Itu akan dilakukan di Nusa Dua. Nah, kalau ini bisa kita buka nanti pada Desember yang akan datang, pertengahan itu kan banyak momen yang sangat baik. Yaitu pertama adalah BDF, kedua adalah liburan untuk Christmas, ketiga New Year. Nah inilah momen itu harus dipergunakan. Makanya, tapi kalau case-nya masih ini, tentu pemerintah tidak akan berani melakukan pembukaan, karena Bali merupakan pilot project dari pemerintah pusat, dan Bali merupakan lokomotif pariwisata nasional, dan Bali menjadi perhatian dunia. Maka dari itulah kita harus secara sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan, sehingga ada timbul rasa kepercayaan kalau mereka datang nanti ke Bali. Jadi tidak ada yang terlalu dikhawatirkan. Ini marilah kita seluruh elemen masyarakat jangan bandel atau jangan bengkung, kita ikuti instruksi daripada Pak Gubernur, sehingga kita akan cepat keluar dari keterpurukan ini, dan Bali akan cepat bangkit. Terima kasih, Cik. Tadi Pak Kadis sempat nyebut dana hibah pariwisata ya. Nah itu seperti apa dan bagaimana syarat-syarat, karena baru kita buka tadi sudah ada yang bertanya melalui komentar di Facebook ini. Tapi sebelum dijawab kita jeda dulu Pak Kadis. Baik. Oke, Tribuners semuanya, masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik pencairan dana hibah pariwisata. Nah, tadi sempat disinggung Pak, dan sempat saya tanyakan soal dana hibah pariwisata. Itu seperti apa sih? Karena 3,3 triliun secara nasional
dan Bali mendapatkan 1,1 triliun, Ya. 182 lebih ya. Ya. Artinya 36,4% ya. Dari yang 3,3 tersebut. Oke. Ya. Nah itu seperti apa Pak? Jadi gini ya, kalau selama ini kan karena tidak ada wisatawan, otomatis pajak hotel dan restoran itu tidak diperoleh oleh teman-teman kami di kabupaten kota, gitu ya. Karena itu merupakan salah satu PAD yang dipakai untuk membiayai pembangunan, kan gitu ya. Nah karena ini tidak ada, maka salah satu wujud perhatian pemerintah pusat terhadap kita di kabupaten kota terutama ini, diberikanlah dana hibah itu, ya. Yang sebesarnya tadi yang disebutkan sekitar 1182, jadi 1.182 lebih miliar ya. Yang pendistribusiannya untuk masing-masing kabupaten kota itu tentu proporsional ya. Jadi yang terbanyak mendapatkan adalah Kabupaten Badung tentunya, kemudian disusul oleh Kabupaten Gianyar ya sekitar 130-an miliar. Kalau Badung sendiri sekitar 948 ya. Lalu yang ketiga disusul oleh Denpasar, kemudian diikuti oleh ya Karangasem. Yang terkecil memang Bangli. Ya. Bangli yang terkecil, kemudian Jembrana yang terkecil yang kedua ya gitu. Ya. Nah, lalu di dalam persudur untuk hibah ini diperuntukkan 70% itu untuk industri. Ya, jadi untuk industri, dan hanya 30% dari proporsi dana tadi itu bisa untuk membiayai Pemda ya. Dan di Pemda pun itu tidak open menu, jadi peruntukannya juga diatur di dalam petunjuk teknis gitu ya. Jadi yang 30% didistribusikan kepada pemerintah itu diperuntukkan untuk mendukung program CHSE. Mulai dari pengadaan sarana prasarananya, melakukan pelatihan-pelatihan tentang keterampilan, peningkatan kapasitas SDM lah di dalam menerapkan CHSE itu atau protokol kesehatan tersebut ya. Dan masuk juga di dalamnya melakukan sosialisasi kan gitu ya. Itu untuk peruntukan yang 30% dari dana pemerintah itu ya. Sedangkan yang 70% untuk pemerintah itu untuk menggantikan daripada pajak. Nah itu pun ada aturan-aturannya lagi secara teknis, mungkin Pak Gong Rai ya, kebetulan beliau selain ketua PHRI, beliau juga sebagai staf ahli gubernur sebetulnya, dan beliau banyak mendalami tentang ini karena memang bantuan hibah itu langsung diberikan kepada kepala daerah tingkat 2 ya, kabupaten kota dalam hal ini. Nanti kita bisa gali lebih banyak dari pengalaman Badung seperti apa saja. Tapi kemarin saya sempat baca bahwa harapan dari Pak Gubernur Bali, Pak Koster, tentang dana hibah itu, terus kemudian dari Pak Wakil Gubernur Pak Cok Aja juga mempunyai harapan-harapan itu. Tentang dana hibah itu. Kalau dari Dispada sendiri? Ya tentu harapan kita jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, kan gitu pada hakikatnya ya. Pemberian bantuan hibah ini untuk bisa memberikan subsidi kepada industri dengan harapan tetap hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerjanya itu bisa terjalin dengan harmonis, kan gitu harapan kita kan. Oke. Pak Kadis, nanti akan kita lanjutkan, kita tersambung dulu sama Pak Rai. Sebagai pelaku wisata, apa sambutannya mendapatkan dana hibah pariwisata ini, Pak? Terima kasih ya Mas Ali. Pertama tentu kita harus apresiasi Bapak Gubernur Bali dan juga tim ya, termasuk Pak Kadis dan saya kebetulan yang involved menjadi bagian dari tim untuk memperjuangkan dana hibah. Dana hibah begitu diwacanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu akan dikasih hibah 3,3 triliun, kita langsung sambut dengan baik ya, walaupun tentu tidak akan bisa memuaskan semua pihak, karena kalau kita bandingkan dengan devisa kita ke pusat hampir 10 triliun tiap bulannya, tentu ini hanya sebagian kecil ya untuk diberikan ya, tapi kita tetap apresiasi daripada ide daripada Kementerian Pariwisata dengan 3,3 triliun tadi sudah jelaskan, 1,1 triliun 182 miliar ini
Bali ya paling besar dapatkan. Jadi dari 101 kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita bersyukuri itu. Nah, Badung saat ini mendapatkan sangat banyak ya, 948 miliar. Ya, jadi dibagi, jadi 70%-nya adalah untuk PARI, yang 30%-nya adalah untuk pemerintah daerah melalui OPD-OPD-nya terkait dengan program implementasi daripada JHSE. Nah, kini apresiasi ini artinya merupakan angin segar. Maka dari itulah saya mengimbau kepada teman-teman anggota PRI Badung khususnya semua hotel yang beralokasi di Badung untuk membaca baik-baik, mencermati dan juga mempersiapkan persyaratan-persyaratan daripada dana hibah itu, sehingga karena itu sudah ada juknisnya yang sangat jelas ya. Pertama, nama perusahaannya atau hotelnya, yang kedua alamatnya, yang ketiga adalah nomor rekeningnya, dan yang keempat itu adalah NPWP, dan kelima TDUP yang masih berlaku, yang keenam lunas pajak, yang ketujuh itu ada hotelnya harus beroperasi sampai Agustus yang ini. Nah, itu yang harus dilakukan secara baik. Namun memang ada kendala. Kemarin kalau begitu dari 3.085 usaha hotel dan restoran yang ada di Badung yang memenuhi persyaratan, kalau strict sekali hanya berapa persennya aja. Jadi hanya sekitar kurang dari 500 sekian usaha yang memenuhi persyaratan kalau kita strict dengan aturan itu. Jadi penyerapannya pun hanya kecil, 34%. Maka dari itu saya telepon Pak Menteri agar kebijakan ini bisa rubah. Karena gugurnya di mana yang paling banyak. Contoh ya, di TDUP. TDUP itu karena ada simpang siur dulu tidak perlu diperpanjang, kan hanya sekali. Maka dari itu banyak pengusaha, termasuk hotel saya sendiri, tidak memperpanjang TDUP. Kalau saja persyaratannya punya TDUP, itu aja cukup, bisa semuanya hampir penyerapannya akan lebih maksimal. Tapi kalau strict dengan TDUP yang masih berlaku, ya ini saya juga sudah berusaha juga. Strategi saya mengusul surat saya ke dinas perizinan, jadi saya langsung menyurati tolong dibantu membuat TDUP massal untuk antisipasi agar jangan sampai teman-teman gara-gara TDUP-nya tidak berlaku gugur. Itu yang saya prihatin. Dan hal ini saya sudah komunikasikan kepada Pak Menteri, dan beliau juga merespon sangat baik. Ini persoalannya hampir sama dengan di Banten. Itu banyak juga terjadi yang begitu persoalannya TDUP ini. Yang penting kan dia pertama sebetulnya kalau saya lihat goalnya itu kan dia yang penting bayar pajak kan gitu ya. Nomor rekening udah jelas, pajak lunas kan tuh. Itu yang sangat penting. Karena artinya ada persyaratan khusus ya? Iya. Iya. Persyaratan khusus. Begini, karena semua usulan ini tentu akan diverifikasi oleh Kementerian Pariwisata, baru ke Menteri Keuangan untuk pembayarannya. Maka dari itulah harus ini yang membuat juknisnya ini adalah Kemenrekrab. Nah, ini yang terlalu banyak menurut saya persyaratan itu, sehingga kalau itu strict dilakukan tentu akan gugur. Jadi jangan kasihan juga kalau tidak, kalau kita melanggar juga ada pengawasan dari KPK, ya juga kita tidak berani melakukan itu. Makanya juknisnya inilah yang perlu ada revisi menurut saya, atau kebijakan yang harus dilakukan. Misalnya banyak yang gugur itu seperti katakan awal adalah mengenai TDUP. Jadi yang penting perusahaan itu punya TDUP, bisa mendapatkan bayar pajak lunas kan, itu yang tujuannya kan untuk memberikan bantuan kepada PRI, pengusaha hotel dan restoran, karena selama hampir 7 bulan dan menginjak akan ke 8 bulan ini betul-betul semua perusahaan hotel dan restoran itu orang-orangnya juga termasuk OTG. Apa itu orang tanpa gaji kan gitu ya. Jadi karena zero income ya, kita termasuk saya tanpa gaji 7 bulan.
Jadi itu yang saya, dan begitu juga karyawan kita, itu yang harusnya, kan ini harus dibantu. Kalau tidak dibantu secepatnya, ini kan hasil perjuangan kita yang hampir setiap saat saya selalu bilang, tolong kasih stimulus pengusaha, baik merupakan soft loan, bailout, dan termasuk hibah seperti ini. Ini sangat penting. Ya. Karena untuk bisa mulai kita bangkit. Katakanlah kalau kita mulai nanti 2021, kan ini cukup berat. Jadi walaupun hotel itu tutup, kan tetap ada yang ada yang bekerja, staff itu untuk melakukan maintenance hotel, kamar, jadi kebun-kebun atau garden ya, landscape dan segala macam kan mesti itu kolam-kolam harus dipelihara. Kedua harus ada yang tugas untuk keamanan, security yang harus standby, yang harus kan itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kita lakukan. Makanya saya perjuangkan itu. Jadi kita bersama tim jadi tim percepatan dan pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali ini bekerja sangat keras dan cepat ya. Kita bersyukur. Namun sekarang waktu dibatasi, sekarang harus sampai 30 Oktober, dan sedangkan kita sekarang hari liburnya mulai hari ini kan Mas Ali, cuti bersama. libur kita. Jadi kita itu betul-betul kerja keras sampai malam-malam kita melakukan hal ini, dan juga kita sudah waktu sosialisasinya sedikit dengan teman-teman. Jadi itu saya hampir 24 jam ini ada aja yang japri ke saya menanyakan hal-hal yang terkait dengan hibah itu. Itu persoalan yang harus dilakukan. Tolonglah dikasih waktu yang longgar. Itu ya persyaratannya. Yang ini kan tujuannya harus nyampe. Itu jangan sampai penyerapannya kecil, kita dapat hibah akhirnya mau dikasih tapi kembali lagi karena gugur karena persyaratan. Itu kan perjuangannya akan sia-sia. Itu yang saya akan kekecewaan yang akan datang. Istilah di Bali itu jangan sampai merto metemahan wicaro, merto metemahan wisyo. Itu yang kita tidak inginkan. Malih merto itu biar mesari dan biar ada gunanya sehingga kita itu ekonomi kita terbangkit. Karena pemerintah menginginkan kan pengusaha jangan PHK. Ya oke, kita nggak melakukan PKK, tapi bagaimana kita bisa hidup berusaha ini tanpa kita juga harus dibantu pada saat seperti ini. Karena kan kita sebagai pengusaha kan sudah membantu pemerintah dalam ini menyetor pajak PHR juga sangat besar, devisanya juga, dan juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Bayangkan. Saya potong dulu. Dulu. Baik. Dari misalkan ini ada beberapa contoh ini di Badung ada sekian ribu, terus kemudian yang dapat cuman sekian ribu. Ada sebenarnya yang untuk diverifikasi itu. Nah kemudian juga di Tabanan juga. Itu kan ada sekitar 488 unit akomodasi pariwisata. Tapi kemudian yang dapat itu 178 unit saja. Kemudian di Kelungkung juga ada 490 unit akomodasi pariwisata, tapi yang dapat cuma 127. Salah satunya adalah mereka belum berizin dan lain sebagainya. Jadi mungkin penekanan untuk persyaratannya itu seperti apa? Yang paling pokok itu? Ya pertama memang usaha itu akan harus legal ya, jangan sampai ada yang saya maksudkan yang banyak ya. Kalau yang di Badung mereka sudah punya izin, namun persoalannya TDUP-nya expired gitulah, jadi tidak berlaku lagi. Ini yang kita harapkan. Jadi banyak sekali yang sudah saya ingin perjuangkan khususnya kepada Dinas Perizinan supaya dibuatkan TDUP massal kan itu ya. Yang penting dia sudah bayar pajak, punya izin usaha sudah ada. Terus kalau yang IMB dan itu bukan ranah ini karena tidak termasuk dalam itu gitu. Jadi kita harapkan memang ini penertiban sangat penting juga dilakukan ya. Jadi sudah dipikirkan secara matang. Tapi yang saya usulkan ke Pak Menteri agar diberikanlah kelonggaran waktu untuk mengurus itu. Kedua, agar dibantu TDUP-nya juga oleh pemerintah daerah agar segera dilakukan bantuan itu sehingga bisa penyerapannya maksimal. Itu kita harapkan. Jangan sampai ada hibah yang kita telah perjuangkan terus karena waktu mepet sampai akhir tahun ini. Dan waktunya kalau bisa kan
Ya, yang khusus dengan OPD yang itu ya untuk pemerintah daerah yang 30% itu lumayan banyak, 280 miliar itu. Jadi belum tentu penyerapan itu bisa sampai akhir Desember karena pertanggungjawabnya sampai tanggal 21 Februari tahun 2021. Maka dari itu waktulah diberikan lebih panjang lagi sedikit ya, jangan dibatasi soal waktu itu yang sangat menyulitkan kita bekerja, karena kita selalu bekerja hati-hati, bekerja pakai hati, dan kita juga supaya jangan ekstra hati-hati ini jangan sampai ada masalah ke depannya, karena hibah ini kan sangat riskan. Nah, aturannya itu yang sangat penting, jangan sampai menyimpang aturan. Itu gampang, kalau nggak mau melanggar hukum ya jangan menjadi kena hukum ya jangan dilanggarkan gitu ya. Jadi kalau ini ya nih, jadi aturannya saya harapkan untuk bisa direvisi sedikit sehingga penyerapan nasabah itu aja sangat harapan kita, karena hibah yang diberikan ini sangat diharapkan oleh khususnya pihak hotel dan restoran. Bayangkan aja 300.000 naker yang bekerja di hotel dan restoran ini. Oke, sekarang kita sambung lagi nanti. Kita sambung lagi nanti. Jadi sebenarnya ada waktu yang deadline-nya itu. Iya, betul. Terus kemudian kalau pemanfaatannya dari dana hibah itu kemarin dari Pak Wakil Gubernur kan bisa itu jadi modal kerja. Nah, sebenarnya pemanfaatan dari dana hibah pariwisata itu untuk apanya? Ya, itu tadi ya, saya bilang kan menjaga hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan itu sendiri. Jadi kan Pak Wagub juga bilang itu sebagai modal kerja, sehingga kan nanti bisa dipakai untuk perawatan hotel sehingga mempekerjakan daripada pegawai-pegawai hotel tersebut sehingga tidak terjadi PHK. Kan seperti itu. Artinya beroperasi lagi. Ya, bisa beroperasi untuk merawat sebelum ada tamu, ya syukur-syukur tamunya juga sudah mulai ada, itu kan akan menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah untuk menjaga hubungan industrial pekerja itu dengan perusahaan, itu pada prinsipnya gitu. Nah, Tribuners semuanya, tadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar Facebook Tribun Bali. Akan kita coba bacakan. Dari Ketut Sandiase, saya sebagai rakyat kecil dan hanya hidup dari hasil jualan di pinggir jalan. Saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun bentuknya, di mana situasi pandemi ini daya beli masyarakat turun drastis. Mungkin ada yang lain. Ini dari Michael, saya sopir taksi, semoga dapat koperasi taksi tempat bekerja saya. Ada yang lain mungkin dari komentar-komentar yang lain. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan di Facebook, tapi soal ini sebenarnya agak riskan juga ya, soal PHK dan lain sebagainya. Kemarin kebetulan juga Serikat Pekerja juga sudah ke DPRD gitu. Artinya memang dengan dana hibah ini mungkin dari Pak Kadis tadi sempat menjelaskan itu untuk operasi hotel itu pemanfaatkan memang seperti itu, Pak. Iya. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang perlu juga kita respon ya. Sebenarnya untuk membantu masyarakat kita tuh yang terdampak dari pandemik ini, seperti yang saya jelaskan di awal itu kan sudah banyak sekali bantuan-bantuannya, mulai dari adanya sembako, kemudian juga ada subsidi gaji yang memang pendapatan gajinya itu kurang dari 5 juta kan gitu ya. Nah, memang kendalanya untuk mengidentifikasi para sopir-sopir taksi yang tercecer itu biasanya yang tidak tergabung dalam asosiasi, Pak. Nah, kalau melalui asosiasi kita lebih mudah untuk bisa mengkoordinasikan begitu ya. Yang tercecer itu yang kita tidak tahu di mana alamatnya mereka, kemana sistem bantunya kan gitu ya. Dan kita coba memfilter dengan berlapis-lapis sebenarnya kemarin itu melalui desa adat maupun desa dinas gitu ya. Kemudian juga melalui asosiasi, beberapa sopir, kemudian kalau ada yang tergabung dalam koperasi, dinas koperasi kami juga sudah menjaring gitu ya. Demikian juga melalui dinas tenaga kerja yang tergabung dalam serikat-serikat pekerja itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah difilter dengan berlapis-lapis gitu ya. Memang kalau untuk 100% saya kira membantu, tentu pemerintah juga memiliki keterbatasan kan gitu ya.
Nah itu yang dapat saya tanggapi tadi terkait dengan pertanyaan. Oke. Kita berbicara soal pemanfaatan dari dana hibah tadi, nanti kita tersambung sama Pak Ray. Apakah masih tersambung? Tadi sempat Pak Kadis menjelaskan 70% dan 30% dari dana hibah dimanfaatkan dari masing-masing untuk akomodasi pariwisata dan kemudian ada kegiatan pariwisata. Kalau pemanfaatannya itu seperti apa, Pak Ray? Ya, sudah ada juknisnya. Jadi kalau soal yang hibah ke PARI yang 70% itu boleh untuk menutupi operasionalnya, termasuk gaji pegawai dan semua operasional yang menyangkut operasional daripada usaha itu sendiri. Tidak ada masalah. Jadi untuk itu, karena hibah itu kan sudah dikasih ya diserahkan oleh kepada owner atau manajemennya untuk melakukan itu mengatur. Tapi yang kita ada masih kendala adalah hibah yang 30% itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dari untuk OPD-nya. Dari kami dari asosiasi membantu memberikan program kerja, jadi berupa RKA ya, jadi rencana kegiatan anggaran itu. Jadi karena anggaran itu harus dipakai untuk CASE, tidak boleh pakai yang lain. Ya. Jadi contohnya pengawasan daripada CASE, sosialisasi, padat karya dan pembelian. Jadi melakukan FGD atau pelatihan-pelatihan itu sepanjang ada terkait dengan CASE ini. Jadi implementasi dan sosialisasi itu yang harus dilakukan. Nah di sini harus kita bekerja keras untuk melakukan itu. Jadi semua asosiasi boleh. Contoh saja misalnya pelatihan gaib. Kan boleh ya setelah 7 bulan, jadi kalau kayak tidak melakukan pelatihan kan jadi agak kaku ya lidahnya kalau ngomong nanti kan, ya boleh kita lakukan itu terkait dengan mensosialisasikan pada kait-kait jadi prokes di protokol kesehatan, jadi kasih pelatihan ya mereka jadi boleh dikasih uang transport dan segala macam, itu yang harus dilakukan. Dan souvenir atau yang terkait dengan CASE atau buklet-buklet ini sehingga mereka jadi pegangan itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi inisiatif daripada asosiasi-asosiasi sendiri. Karena saya berapa kali sudah sosialisasikan baik beberapa virtual dan juga sampai kemarin waktu ada gathering pariwisata. Jadi sudah banyak yang memberikan masukan-masukan untuk membuat program daripada kegiatan ini. Itu yang harus dilakukan. Kalau di Badung saya sebut Explore Badung. Explore Jadi Badung. program itu baik ya dari Badung Utara ke Badung Selatan. Mari kita bekerja. Kalau di Bali kan punya We Love Bali kan. Bali. Jadi We Love Bali program ini yang We Love Bali kan. Nah ini Explore Badung ini yang harus kita lakukan dengan baik. Mari semua asosiasi berinisiatif, jangan berdiam diri, jangan misalnya hanya mengeluh. Nah, kita itu kerja gitu. Ya, jadi ingat saya kerja tanpa gaji dan kita bekerja untuk kemajuan daripada pariwisata Badung khususnya dan Bali. Kita membantu. Mari kita di sini inilah kesempatan kita harus solid. Jadi kita harus solid bekerja keras untuk melakukan ini sehingga kita bisa lepas dari keterpurukan. Oke. Tribuners semuanya, jadi ada pertanyaan lagi Pak Kadis. Jadi kita biasa di sesi ini memang kita interaktif sekali dengan Tribuners, jadi mereka langsung komunikasi dengan kita melalui pertanyaan-pertanyaan dan komentar di kolom Facebook. Nah ini salah satunya dari Rudi Kusuma, mohon tanya hotel yang dinyatakan masih beroperasi pengertiannya seperti apa? Tadi ada persyaratan masih beroperasi sampai Agustus 2020 Pak. Nah, itu seperti apa? Contoh misalnya di daerah Nusa Dua ya, di TDC itu kan ada 22 hotel gitu ya. Jadi
yang buka mungkin sekitar 6 hotel gitu, yang lainnya itu tutup oleh manajemennya itu atau ownernya itu menyarankan dia tidak beroperasi karena tidak ada tamu mungkin ya, atau kalau tuh ada tamu 1-2 mungkin tidak menutupi biaya untuk mereka kan gitu ya. Jadi pengertiannya kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi mereka oleh pihak manajemennya itu tidak menerima tamu, berarti ya otomatis tidak beroperasi kan begitu ya. Nah, kemudian ada dari Windut, selamat sore Pak. Apakah dana hibah ini hanya diberikan untuk resto dan hotel saja? Dan apakah tidak ada dana untuk pariwisata yang lainnya? Nah, ini kayaknya ke Pak Kadis ini. Ya. Jadi semuanya ini karena dana sumbernya itu dana pemerintah dan kita selaku birokrasi tentu harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kalau nanti kita keluar dari aturan yang ada tentu nanti akan berimplikasi terhadap persoalan hukum kan. Jadi Pak Rai sudah menjelaskan juga ya. Jadi sesuai dengan yang saya pahami untuk saat ini memang diperuntukkan untuk hotel dan restoran ya, sesuai dengan petunjuk teknisnya. Dan Pak Gung Rai Sekandi dengan Pak Gubernur juga sudah berusaha berjuang untuk bisa dikembangkan lagi kan gitu ya. Dan kebetulan yang mengeksekusi untuk dana hibah ini bukan di provinsi kebetulan ya, itu adanya di kabupaten kota. Ya, kita sifatnya memfasilitasi karena yang menerima langsung pajak hotel dan restoran itu kan bukan provinsi gitu ya, sehingga eksekutornya ada di kabupaten kota. Sehingga teman-teman barangkali karena keterbatasan waktu di sini bisa juga langsung nanti menanyakan ke asosiasinya terlebih dahulu kan gitu ya, sehingga nanti secara berjenjang asosiasi ini kan bisa berkoordinasi nanti dengan dinas pariwisata di masing-masing kabupaten kota untuk lebih clear dan clean gitu ya informasinya gitu. Oke, tadi ada pertanyaan juga mungkin ditujukan kepada Pak Ray. Jadi untuk syarat hibah diserahkan kemana untuk Pemda Badung dan Gianyar? Sudah ada jadwal meeting dengan Dispenda Gianyar, mohon infonya. Pak Ray bisa ditanggapi apakah sekarang atau schedule-nya atau jadwalnya untuk pencairan dana hibah itu seperti apa? Pencairan dana hibah tentu akan bertahap. Setelah diverifikasi, dikirimkan dari rekomendasi dari Bapak Pejabat PJS Bupati Badung. Jadi akan diajukan ke Kemenrekraf. Jadi setelah itu baru turun dari SCC nanti kan, baru pembayarannya langsung kepada rekening masing-masing. Jadi kita menginginkan melalui BPD, karena BPD itu kan bank pemerintah daerah, itu yang bank pembangunan daerah ini harus dimanfaatkan juga gitu. Jadi itu, jadi persyaratannya sementara kita masih mengajukan beberapa hal yang terkait dengan yang saya bilang tadi ada. Nah, kalau persyaratan tentang kalau di hotel dan restoran itu sudah ada data yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Di sana sudah online semuanya yang sudah yang sebagai wajib pajak WP itu sudah ada catatannya, sudah online, kita tinggal download aja. Tapi berapa yang kurang itu kita harapkan segera dilakukan kelengkapan itu dan di store, karena leading sektornya ini adalah Kadis Parda. Kadis Parda akan koordinasikan dengan Dispenda. Jadi apakah dia memenuhi persyaratan atau apa, kalau udah lengkap pasti akan bisa, karena itu juga ada hitung-hitungannya, rumusannya. Jadi berapa besar banyak yang pajak yang di store, kemudian di pembaginya ada kali 100, itu yang akan didapatkan oleh nilainya. Nah itu yang ini. Jadi makanya segeralah lengkap itu. Kalau yang terkait dengan perizinan, hibah-hibah ini adalah leading sektornya adalah Dinas Pariwisata. Jadi bisa dihubungi PLT Dinas Pariwisata atau kabit-kabit yang terkait, yaitu kabit industri atau kabit promosi juga bisa dilakukan, karena itu kerjasama. Kabit industri ya Pak Nakan. Untuk waktunya, jadi kalau di Badung sendiri itu kan deadline-nya tanggal 30 Desember ini untuk verifikasinya sudah selesai. Nah kemudian kira-kira untuk pencairannya itu kapan ini?
Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, percairan rencananya 2 tahap. Jadi 50% tahap pertama, kemudian tahap kedua 50%. Yang terakhir akan penutupan itu 23 Desember sebelum Christmas dan New Year, kan sebelum hari libur. Dan pertemuan jawabnya adalah 21 Februari. Ya, oke. Terima kasih Pak Ray. Tanpa terasa Pak Kadis, ternyata kita sudah 30 menit lebih. Oh ya. Bahkan 45 menit, tapi topiknya cukup menarik. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan, karena Bincang Tribun Bali ini akan kita akhiri karena waktunya sangat terbatas sekali. Mungkin nanti kita sambung lagi Pak Kadis. Dan terima kasih Pak Kadis atas waktunya dalam Bincang Tribun Bali. Sama-sama. Tapi sebelum kita tutup, ada closing statement Pak Kadis. Ya, tentunya kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali sekali lagi mengingatkan agar jangan sampai nanti di libur panjang ini memunculkan ada transmisi-transmisi baru. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada teman-teman kita penegak hukum untuk bersama-sama dengan kami, termasuk media lah gitu ya, bisa saling mengingatkan agar di libur panjang ini wisatawan itu bisa berlibur dengan aman, dengan nyaman ya. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Kemudian closing statement dari Pak Ray. Ya, baik Mas Ali ya. Jadi pertama saya inginkan bahwa mari kita taati protokol kesehatan COVID-19 secara konsisten, dan harus kita mempunyai komitmen yang tinggi sehingga kita bisa segera mengusulkan pembukaan international turis untuk memberikan dampak yang lebih bagus terhadap perkembangan daripada perekonomian kita di Bali. Kedua, jadi masalah hibah yang terkait dengan hibah, segeralah dihubungi ya, jangan sampai terlambat nanti Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, karena seperti dijelaskan yang bertanggung jawab ini adalah kabupaten dan kota, tidak provinsi. Namun provinsi kita apresiasi telah memperjuangkan hal itu. Jadi yang kekurangan-kekurangan terkait saya sudah dapat list-listnya, dan saya sudah membantu semaksimal mungkin untuk melakukan itu agar semua persyaratan bisa dilengkapi dan kemudian segera akan dimajukan karena waktu terbatas. Nah, yang ketiga, saya sudah memberi informasi kepada Mas Menteri agar diberikan kemudahan lah. Jadi karena verifikasinya kan di Kemenrekrab, jadi persyaratannya jangan dipersulit lah kalau ingin mengasih. Memang ada harus persyaratan, jadi adalah kelonggaran kalau masih dalam proses misalnya seperti TDOP, jangan sampai sedang proses ini menjadi digugurkan. Dan keempat yang terakhir itu adalah waktu yang longgar, jangan sampai diberikan waktu untuk mungkin sehingga penyerapannya akan lebih besar lagi. Nah, dan terakhir saya ingin mengimbau dari seluruh elemen masyarakat dari manapun, mari kita betul-betul berjuang dengan COVID ini, mudah-mudahan cepat landai dan selalu mentaati sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur Bali. Itu saja, jadi kita harus tetap semangat, jadi Bali bangkit ya, jadi itu yang kita harapkan sehingga kita cepat lepas dari keterpurukan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kedua narasumber, Pak Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali atas waktunya, dan kemudian Pak I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Ketua PHRI Kabupaten Badung, telah bersedia jadi narasumber di Bincang Tribun Bali kali ini. Nah, semuanya Tribuners, terima kasih. Saya mewakili kerabat kerja Tribun Bali, kurang lebih mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya, dan jangan lupa baca berita di tribunbali.com dan ikuti Instagram, Facebook, dan YouTube Tribun Bali. Kami akhiri Bincang Tribun Bali ini dengan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.